Om Swastiastu, saya Niwayan Sriasi atau Sri Diary dengan NIM 2524191011 akan presentasi mata kuliah moderasi beragama dengan topik negara dengan penganut agama yang besar justru menghambat kemajuan negara. Benarkah? Topik ini relevan untuk dikaji dalam mata kuliah moderasi beragama, khususnya dalam konteks pariwisata budaya dan keagamaan di Bali. Pandangan bahwa agama menghambat kemajuan sering muncul ketika agama dipandang sebagai sesuatu yang kaku, dogmatis, dan tidak sejalan dengan modernitas. Namun, apakah benar jumlah penganut agama yang besar menjadi penyebab utama lambatnya kemajuan suatu negara? Berikut beberapa analisis saya. Satu, secara konseptual bahwa agama merupakan sistem nilai yang berfungsi sebagai pedoman moral, etika sosial, dan pembentuk identitas budaya masyarakat. Dalam konteks negara, agama sering menjadi sumber legitimasi nilai, normal, solidaritas sosial. Namun, muncul pandangan bahwa negara dengan penganut agama yang besar atau dominan justru mengalami keterlambatan kemajuan, terutama dalam aspek ekonomi, inovasi, kebebasan berpikir, dan tata kelola pemerintahan. Pandangan ini umumnya berangkat dari asumsi bahwa agama bersifat dogmatis dan menghambat rasionalitas. Kemudian dominasi satu agama berpotensi melahirkan eksklusivisme serta fanatisme keagamaan dapat memicu konflik sosial. Dalam kajian moderasi beragama, asumsi tersebut perlu dikaji secara kritis. Moderasi beragama menekankan bahwa masalah utama bukan pada besarnya jumlah penganut agama, melainkan pada cara agama dipahami, ditafsirkan, dan dipraktikkan dalam ruang publik. Kemudian jika dianalisis secara akademik, terdapat 3 faktor kunci yang menentukan apakah agama menjadi penghambat atau justru pendorong kemajuan negara. Dipandang secara model relasi agama dan negara bahwa secara inklusif dan moderat, yaitu agama menjadi sumber etika publik, sementara secara eksklusif dan politis, di mana agama menjadi alat kekuasaan. Negara-negara yang gagal bukan karena agamanya besar, tetapi karena agama digunakan untuk pembenaran politik identitas, terjadi pemaksaan tafsir tunggal, dan lemahnya prinsip keadilan dan demokrasi. Kemudian berdasarkan tingkat literasi keagamaan, negara dengan literasi keagamaan rendah cenderung mengalami intoleransi, polarisasi sosial, dan resistensi terhadap ilmu pengetahuan. Sebaliknya, agama yang dipahami secara substantif yaitu bisa mendorong etos kerja, menumbuhkan solidaritas sosial, memperkuat tanggung jawab moral. Berdasarkan kesesuaian agama dalam nilai modern, di mana agama tidak bertentangan dengan kemajuan jika selaras dengan hak asasi manusia, mendukung pendidikan, terbuka terhadap dialog lintas agama. Kesimpulannya dari analisis tersebut bahwa bukan jumlah penganut agama yang menghambat kemajuan negara, tetapi ekstremisme, politisasi agama, dan kegagalan moderasilah sebagai penghambatnya. Berdasarkan studi kasus, di Bali menjadi contoh konkret bagaimana agama mayoritas tidak menghambat kemajuan, bahkan menjadi kekuatan ekonomi dan budaya. Di antaranya, agama sebagai fondasi pariwisata budaya yang mana masyarakat Bali mayoritas memeluk Hindu dengan praktik keagamaan yang sangat kuat. Di antaranya upacara adat dan ritual, kemudian filosofi Trihita Karana, serta keberadaan pura sebagai pusat kehidupan sosial. Jadi salah satu bukti nyata bahwa alih-alih disebutkan sebagai penghambat nilai-nilai agama, justru menjadi daya tarik wisata global. Pembudayaan Trihita Karana menciptakan diferensiasi destinasi serta mendukung pariwisata berkelanjutan. Kemudian moderasi dalam praktik keagamaan, Bali menunjukkan praktik moderasi beragama melalui toleransi antar umat beragama, keterbukaan terhadap wisatawan lintas budaya, dan kita bisa lihat contohnya saat perayaan Hari Raya Nyepi dihormati secara global, baik nasional maupun internasional.
Namun, Bali juga menghadapi tantangan yaitu komodifikasi ritual, tekanan ekonomi pariwisata massal, konflik antara kesakralan dan komersialisasi. Disinilah moderasi beragama berperan sebagai penyeimbang antara nilai spiritual dan kebutuhan ekonomi. Sebagai bahan refleksi dari perspektif moderasi beragama, pertanyaan apakah agama menghambat kemajuan negara seharusnya kita bisa rubah menjadi bagaimana agama bisa dikelola dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan beberapa refleksi penting diantaranya agama yang eksklusif dan politis akan berpotensi menghambat, namun agama yang moderat dan inklusif bisa menjadi modal sosial serta agama yang bersinergi dengan pendidikan, budaya, dan ekonomi akan bisa mendorong kemajuan berkelanjutan. Dalam konteks pariwisata budaya dan keagamaan, agama tidak boleh direduksi menjadi simbol atau komoditas semata, melainkan diposisikan sebagai sumber nilai, identitas budaya, dan etika pembangunan. Jadi kesimpulannya berdasarkan kajian konsep, analisis, dan studi kasus Bali dapat disimpulkan bahwa satu, tidak benar bahwa negara dengan penganut agama besar secara otomatis terhambat kemajuannya. Dua, faktor penentu kemajuan adalah cara beragama, bukan jumlah pemeluk agama. Tiga, moderasi beragama menjadi kunci untuk menjaga harmoni sosial, mencegah konflik, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. 4. Bali membuktikan bahwa agama mayoritas yang dikelola secara moderat dapat menjadi kekuatan budaya, ekonomi, dan pariwisata global. Berikut beberapa referensi ilmiah pendukung, diantaranya Max Weber, Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme atau The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism tahun 1905, menjelaskan bahwa agama tidak menghambat kemajuan, melainkan dapat mendorong etos kerja, rasionalitas, dan disiplin ekonomi, tergantung bagaimana nilai agama tersebut diinternalisasi. Kemudian ada Samuel P. Huntington, Benturan Keberadaban atau The Clash of Civilization tahun 1996, menyoroti bahwa konflik global sering terjadi bukan karena agama itu sendiri, tetapi karena politik identitas berbasis agama, di mana ketika agama dipolitisasi dan dimonopoli, ia dapat menghambat kemajuan. Ini memperkuat argumen bahwa yang bermasalah adalah ekstremisme, bukan besarnya pemeluk agama. Kemudian dari Kementerian Agama RI Moderasi Beragama tahun 2019 yang didefinisikan sebagai cara pandang, sikap dan praktek beragama yang adil, seimbang, dan toleran. Dengan 4 indikator utama yaitu komitmen berkebangsaan, toleransi, anti kekerasan, akomodatif terhadap budaya lokal yang bertujuan Indonesia sebagai negara religius tetap dapat berkembang karena moderasi menjadi kunci, dan Bali menjadi contoh indikator yang keempat yaitu akomodatif terhadap budaya lokal. Kemudian dari Rachel G. tahun 2018, Pariwisata Budaya, Tinjauan Penelitian Terkini atau Culture Tourism, A Review of Recent Research, menegaskan bahwa budaya dan agama merupakan aset utama pariwisata, tetapi harus dikelola secara berkelanjutan. Contohnya di Bali, ritual Hindu Bali menjadi daya tarik global, namun tantangan bisa muncul ketika nilai sakral terlalu dikomersialkan. Kemudian dari Papitana IPB dan Gayatri PG tahun 2005, yaitu Sosiologi Pariwisata, menjelaskan bahwa Trihita Karana menjadi fondasi harmoni di mana hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Jadi nilai agama Hindu di Bali tidak menghambat modernisasi, justru menjadi model pariwisata berkelanjutan berbasis kearifan lokal. Sebagai penutup, kesimpulan ilmiah yang diperkuat beberapa referensi bahwa dengan merujuk pada teori sosiologi, kajian moderasi beragama, dan studi pariwisata budaya dapat ditegaskan bahwa satu, tidak ada korelasi langsung antara besarnya penganut agama dan keterbelakangan negara. Kemudian dua, faktor penentu adalah cara agama dikelola secara sosial dan politik. 3. Moderasi beragama adalah strategi kunci agar agama tidak menjadi sumber konflik tetapi menjadi modal budaya dan ekonomi. Dan yang keempat adalah Bali, contoh empiris atau contoh nyata bahwa agama mayoritas yang moderat mampu mendorong kemajuan pariwisata budaya dan keagamaan.
Demikian tadi presentasi saya, mohon maaf jika ada yang kurang sesuai dan saya tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.